Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah kita sebagai umatnya. Oke teman-teman, kita lanjutkan pada pertemuan ke-13 ya teman-teman. Kemarin kita sudah coba lihat ya, kita lihat pertemuan ke-11 ya, kita sudah bisa membuat nih terutama ya. Nah, ini 10 ya, ini sidebar. Ini kita sudah mulai ya di pertemuan 10 ini kita menentukan apakah si usernya itu ya sudah memiliki role ya. Sudah mulai diterapkan RPAC, kita tentukan apakah usernya memiliki role tertentu ya menggunakan check access yang ini. Kemudian kita lanjut. Kemudian lah ini ya, create dosen ini. Lihat nih yang di atas ini adalah key ya atau kunci-kunci yang sudah kita pelajari. Yang atas ini nih, yang biru. Jadi pada pertemuan ke-11 ini kita mengatur agar create dosen, ya pokoknya create, yang berhubungan dengan yang mau mengakses gitu ya, kayak Siska ini kan, dosen, mahasiswa, dan staf itu bisa mengakses kan, makanya kalau ditambahkan ya harus otomatis membuat, kunci aksesnya, ya alias apa, alias membuat usernya juga. Ya seperti kita tahu user itu isinya adalah ada macam-macam ya. Coba kita lihat, nah, oh di sini ya. Ya, user itu isinya ini ya, ini secara default yang dibawa oleh YII. Dan tidak saya ubah-ubah ya. Memang saya berusaha sebaik mungkin ya. Itu yang dibawakan oleh YII itu migrasinya itu ya, tabel-tabel migrasinya itu tidak saya rubah gitu ya. Nanti kalau ada tambahan-tambahan, mending saya taruh di tabel lain gitu ya. Kalaupun ada, ya mungkin kasus khusus banget ya. Cuma ya sebaiknya dilakukan di tabel lain biar, tidak merubah banyak di kelas-kelas yang sudah dibuat. Ya dalam hal ini user itu ada ID, ada username, ada email, ada password hash, ada authentication key ya, ada password reset token kalau mau kita reset, pada basic-nya itu sebenarnya, eee, apa namanya, reset password itu gitu ya, atau merubah password lah ya. Kalau lupa di awal itu namanya reset ya. Nah, itu kita harus membuat token ya, yang mana token ini nanti akan dikirimkan via email. Sebenarnya seperti itu. Ya, jadi token ini kita kirimkan via email, kita klik, baru kita bisa ubah password ya. Kecuali yang kemarin saya contohkan, mengubah password, secara manual gitu ya, setelah kita bisa login. Kalau yang itu ya kemarin kebetulan kita belum berhasil divalidasi, nanti akan saya tunjukkan yang sudah berhasil seperti apa. Kemudian seperti kita tahu status ini itu adalah angka ya, mulai dari angka 1 sampai 10, yang mana kalau angka 1 itu, dia inaktif, ya kalau yang bentar saya agak lupa, ini kan yang dibuat oleh YII-nya ya. Jadi gampangnya kita lihat di, model user-nya saja. Ya kalau kita lihat model user, nah ini ada status ya, oh kalau 0 delete ya. Jadi sebenarnya kalau kalian ingin menggunakan model-model soft delete itu sebenarnya record-nya itu tidak, dihapus sebenarnya dari basis data ya, cuma dikasih flag saja. Jadi kalau di user ini ya, yang user ini kan ada status nih. Nah itu kita flag, ya kalau kita hapus itu ditandain dengan, angka 0 di sini, dengan integer 0.
Kemudian kalau inaktif 9, kemudian kalau aktif 10. Makanya kan dulu ya sebenarnya kalau mau mengaktifkan sebuah username, nah itu kalian harus ngeklik link di email gitu ya. Link yang sudah kita kasih untuk mengaktifkan, user tersebut. Cuma berhubung kita tidak connect ke hosting dan saya tidak bisa mengirimkan email gitu ya, maka akan kita bypass-kan dulu, kita bypass dijadiin angka 10 nih di sini. Jadi kalau kita lihat di, mana ya, yang ini deh, localhost, ya, it mana ya, localhost, ya. Jadi dulu kan user-nya inget nggak, itu ketika pertama kali buat, kita mau aktifkan, tadi pertama kali buat ini statusnya 9 kan. Cuma kalau 9 kan ini belum bisa login karena belum diaktifkan, maka otomatis 10. Makanya kemarin ketika kita membuat, eee, eh, saya salah mencet terus. Ketika kita membuat, dosen baru gitu ya di sini, dosen controller nih, dosen baru, create ya, maka kita akan membuat di sininya, adalah model user baru gitu ya. Model user baru itu di mana ya? Di sini ya, get role user ID ya. Yang mana model user barunya ini dia langsung kita assign dengan 10. Mana ya ini user, nah ini ya statusnya ya itu kita isikan 10 waktu itu. Ya status aktif kan ini 10, sehingga otomatis diisikan dengan angka 10 ya kalau kita membuat, misalnya mahasiswa baru atau dosen baru kita buat di sininya jadi 10 gitu. Kalau konsep kalian nanti yang membuat e-commerce segala macam ya kayak model Tokopedia, pertama kita bikin akun, itu kan ini nanti statusnya 9 sebenarnya. Baru bisa mengaktifkan melalui email atau melalui WA gitu ya. Tergantung kebijakan dari kita gimana. Kalau di saya itu, di sini ya di Sika ini begitu kita langsung create, si dosen atau si mahasiswa atau si staf, itu langsung dibuatkan user yang statusnya langsung 10, langsung bisa diaktifkan. Jadi begitu ya teman-teman ya, jadi ada status di sini, delete, inaktif, sama aktif ya. Mungkin kalau bisa saya kasih keterangan di sini ya, tapi nggak usah deh, biarkan saja. Oke, jadi itu yang sudah kita buat, coba kita ini lagi ya. Ya, dengan password yang diambil dari tanggal lahir ya. Jadi password sementara itu menggunakan tanggal lahir, gitu. Kemudian, apa sih namanya, ya karena email sama username ya jadi wajib diisi. Kemudian skenario ya, kita juga sudah membuat skenario. Skenario ini gunanya apa? Gunanya untuk, menentukan validasi sebenarnya, menentukan rule-nya yang kita mau terapkan. Karena kita tahu bisa jadi untuk masing-masing action gitu ya, itu memiliki skenario rule yang berbeda. Ini juga sudah kita buat, contohnya di dosen ya, ditaruh skenarionya itu di usernya ya, sorry, di modelnya ya. Jadi di model dosennya, ini ada skenario di atas ini. Nih skenario ya. Jadi sini ada perbedaan nih antara skenario create dengan skenario update. Mana yang mau diaktifkan dari rule-rule yang didefinisikan di sini ya. Nah, itu skenarionya. Cara makainya juga ada di dosen controller. Kita tentukan ya kalau create itu ya skenarionya ya pakai yang create. Ya sebaliknya kalau yang update ini kita pakai skenario yang update.
Oke, ini sudah kita coba ya skenario. Jadi ketika kita membuat, apa namanya, dosen atau mahasiswa baru, kita sebenarnya membuat 2 model ya teman-teman ya. Jadi model misalnya buat mahasiswa baru ya model mahasiswa dan model user-nya, karena untuk connect-nya ya. Jadi nanti yang di-update adalah 2 basis data. Dan kalau mau mengupdate 2 basis data, silakan ditentukan transaksi ya, ini biar penting, biar biar tidak rusak ya. Itu kita membuat di sini, apa namanya, transaksi ya. Jadi kita buat transaksi nih di sini, buat transaksi di, basis data ya, karena akan insert ya, lebih dari satu record. Jadi kalau kalian dalam satu action menginsert lebih dari satu record, wajib membuat transaksi. Di YII caranya seperti ini ya. Kita mulai bikin transaction ya, kemudian di sini kita tambahin try sama di sini catch ya. Kalau error itu di rollback ya, kita akan rollback. Jadi misalnya kalian update 5 record, ternyata baru di record ketiga itu gagal, maka yang record satu duanya itu akan otomatis kita rollback ya namanya. Ini penting ya, karena kemarin kita sudah contohin kalau tidak digunakan, transaksi model ini, gagal ya, ketika gagal nanti akan merusak semuanya. Ya di sini lihat nih, kita akan mengupdate dua tabel ya, tabel user, kemudian malah 3. Nah ini karena, di sini kita akan mengupdate ya. Nah di sini kita akan mengupdate ya atau menginsert ya, itu 3 tabel malah ya. Nah, tabel apa aja yang kita rubah adalah dosen, ke tabel ya, tabel dosen, user, sama ini authentication out assignment-nya. Nah, ini ya, ini out assignment-nya, penugasan baru. Baru kita buat modelnya yang ini ya. Ini kita upload foto model. Oke, semacam itu ya teman-teman ya. Itu di pertemuan yang ke-11. Kemudian ini skenario ya, membuat skenario. Nah, di pertemuan 12 yang terakhir itu, kita jelaskan bahwa kita lagi pakai RBAC ya. RBAC ini default-nya itu dia akan mengunci, gitu ya. Jadi setiap user itu tidak akan dikasih kunci ke semua ruangan, dikunci semuanya ya. Baru kita tentukan user mana yang dapat kunci apa. Nah, itu silakan kalian utak-utik nanti di, eee, adminnya ya. Jadi di localhost Siska ya, kalau saya itu Siska ya, kemudian root-nya itu ke admin, seperti ini. Silakan ditaruh di sini. Nanti cara nambahin kuncinya gitu ya, itu ada di peran. Misalnya kayak peran dosen itu ya, dia boleh ngapain ya. Peran dosen itu dia boleh mengubah data milik sendiri. Pertama, bisa mengubah ya, bisa mengupdate nih ya, gitu. Jadi bisa mengupdate, bisa melihat, kemudian bisa mengubah password ya. Terakhir kita tambahin mengubah password ya. Ini debug nggak perlu nih di sini ya. Bisa update, bisa view, bisa ubah password. Kemudian update sama view-nya ini ada rule ya, ada izin khusus. Itu ada di sini. Di ubah data milik sendiri ya. Yang mana kita tahu ubah data milik sendiri itu ada rule yang harus kita, apa namanya, eee terapkan gitu ya, adalah rule pemilik data ini. Yang mana kalau kita lihat rule pemilik data itu, dia akan mengambil ya, atau menerapkan apa namanya ini,
rule ini gitu ya, yang saya taruh di common RBAC pemilik data rule. Nah, ini saya taruhnya di aduh, saya mencet apa ini? Ya, di sini kalian lihat saya taruh di common RBAC pemilik data rule. Apa rule-nya? Adalah kita pastikan bahwa ya si data yang dimiliki itu adalah data miliknya si user gitu. Yang mana ini parameter ini ya itu akan di-invoke ya, akan dijalankan itu ketika kita naruh ini ya. Kita kasih di behavior-nya itu ini akses yang ini. Nah, jadi untuk ubah data gitu ya. Jadi role ya untuk ubah data itu apa namanya harus apa namanya mendapatkan parameter ini. Yang mana ini sebenarnya merubah ya, mengambil lah ya, mengambil ID dari terserah ya. Kalau di sini kan dosen ya. Mungkin nanti ID dari mahasiswa gitu ya. Kita cek apakah dia adalah, sesuai dengan usernya. Ya, sehingga nanti ya ketika kita coba gitu ya, misalnya di sini Mayang Rosa, oh ini Mayang Rosa mahasiswa ya. Boleh sih, nggak apa-apa sih. Ketika kita lihat profilnya ya, kita update, dia hanya mengupdate datanya dia sendiri. Ya kalau kita iseng, misalnya di sini ada data siapa sih mahasiswa, kita lihat deh ya mahasiswa mana, nah ini. Ada si Kurnia Robijati nih, misalnya dia ID 42 ya. Ketika saya iseng kita mau ngerubah ID 42 nih di atas ini, nanti akan muncul forbidden ya, tidak diperbolehkan. Ini kalau RBAC ini tidak diterapkan ketika di dosen dalam hari ini kan ini dosennya, tadi kan mahasiswa ya. Oke, biar kalian nggak bingung, saya ganti dosen aja. Karena ini nanti buat latihan kalian ya. Buat latihan kalian yang akan saya cek nanti di UAS, apakah kalian ini ke dosen juga, gitu ya. Jadi silakan UAS, untuk UAS itu ya kita kumpulin nanti akan saya cek. Coba ya ini saya ke dosen saja. Ya, jadi saya tidak bisa ngerubah ya, tidak bisa ngelihat profil ya. Misalnya ini nih, view ID 10 kan data saya nih ya. Misalnya dosen nih. Dosen mana dosen nih? Nah, ini kan data ID saya. Saya mau lihat punyanya Pak Eko nih yang dia ID-nya 9. Ini saya bisa ngiseng kan sebenarnya kalau tahu ya. Ya itu tidak boleh gitu ya, karena memang ini bukan data saya. Gitu ya. Oke, saya rasa seperti itu di pertemuan yang terakhir. Kemudian saya ya ini tidak boleh hacking ya. Kemarin juga sempat ngasih tahu cara membuat ini ya, mengubah password yang ternyata gagal ya, mengubah password sendiri dan email sendiri. Nanti yang merubah email sendiri silakan buat latihan, kemudian yang mengubah password dan email untuk mahasiswa dan staff ya, ini kan baru untuk dosen ya, silakan buat latihan. Yang nanti ini akan saya cek ketika UAS ya. Oke, sekarang saya coba jelaskan yang mengubah password ya. Sebenarnya kemarin gagalnya sangat simpel, karena saya memasukkan validasinya itu, jadi di user ya, saya taruh di user ubah password. Karena ubah password itu ya terletak di sini, tabel user. Ya makanya di model ya, model user. Makanya saya ubah-ubah yang ada di model user. Di sini ya password-nya. Jadi tidak ditempel di apa namanya, dosen ya. Nanti ketika si mahasiswa mau ngubah password juga masa harus harus melalui dosen kan tidak. Makanya kita langsung ke usernya aja. Sehingga di sini ya kita buat di controllernya terutama ya. Di controllernya dulu itu kita buat di user controller. User controller. Kalau controller usernya belum ada, ini memang defaultnya belum ada ya. Silakan dibuat baru, nggak apa-apa. Ya, yang penting ada dua, ada behavior dulu ya pertama ya.
Itu ada behavior, kemudian ada action ubah password. Nah, ini action ubah password ya. Silakan ini diketik seperti ini ya, action ubah password-nya. Ini saya jelaskan, intinya apa, ketika kita membuat ubah password di action-nya, kita itu membuat model baru namanya ubah password form, yang ini nanti akan kita buat baru ya. Lah yang ini itu teman-teman menentukan ya, request-nya adalah post, kemudian kita load dari post yang kita kirimkan, kemudian kita validasi, kemudian kita ubah password. Nah, ubah password-nya juga ngambil eee, dari ini ya, modelnya ya. Lah kemudian yang ini nih ada namanya notifikasi ya, beritahu user ini adalah notifikasi. Ya ini notifikasi menggunakan Growl nanti ya. Saya akan coba menggunakan Growl. Eee, ya coba silakan nanti kalian ketik aja seperti ini. Jadi kalau kita ingin menambahkan notifikasi, sebenarnya kita menambahkan session gitu ya. Session yang kita kasih nama flash session-nya. Makanya di sini ada session set flash ya. Kita kasih ID sukses, kemudian ini settingannya, gitu ya, seperti ini. Oke, kemudian ini kalau berhasil kita langsung redirect ke set index, kemudian kita render ubah password. Kemudian kita lihat nih ya, si ubah password form itu seperti apa. Itu ada di model ubah password form. Jadi ini di sini kita belajar, benar ini saya perlu tambahin ya. Membuat model, oh ya udah ya, kita bisa membuat model untuk menjembatani form, kemudian mengolahnya ya. Kalau dulu kan kita seringnya menggunakan GII ya. Sekarang kita sudah berusaha, itu ya, sudah, apa namanya, membuat ini model. Sebentar, ini kok kayaknya sama, ini rule. Belajar membuat rule model custom view model. Nah ini notifikasi ya nanti ya. Kemudian kita belajar membuat, nanti coba yang modal home ini saya belum berhasil ya. Mungkin nanti untuk pertemuan terakhir saja. Ini sebenarnya untuk kosmetik saja ya, biar, lebih menarik. Jadi kita tampilkan form-form itu dengan menggunakan modal gitu ya. Modal itu sebentar, coba saya modelnya pakai Bootstrap ya. Coba kita ke Bootstrap 4. Karena YI kita ternyata masih menggunakan Bootstrap 4 ya. Eee, di sini ada search modal ya. Ternyata dia di komponen ya. Jadi ini sebenarnya JavaScript ya, JavaScript modal plugin ya untuk menambahkan dialog ya. Misalnya notifikasi segala macam atau konten-konten ya. Modal on, ya contohnya modal itu kayak begini ya, gitu. Jadi nanti ada, ini seperti inilah ya, modal tetap indeks. Ya, ini contoh modal itu kayak gini. Cuma tadi ternyata saya belum berhasil ya membuat ini, ya saya membuat modal kayak gini maksudnya. Itu belum berhasil, mungkin nanti di ini statik ya. Oh, mungkin nanti di minggu depan deh. Oh, ini kalau ini bisa ngeklik di luar. Kalau yang statik nggak bisa ya, harus di-close. Eee, oke, kayak gini juga bisa. Oke, nanti saya coba-coba dulu ya, karena ternyata tadi gagal, sehingga saya agak telat masuk. Oke ya, ya saya lompat-lompat nih.
Oke, ke mana ya? Ke form dulu ya, ke form dulu. Ini ya, ke ubah password form. Ini oh ternyata bisa begini ya, ini saya baru tahu nih. Ini saya neken kontrol kemudian mencet ini ya, kita bisa lihat, tapi kalau mau langsung gimana ya, tekan apa ya, shift shift control, kalau kontrol nih, kalau kontrol nggak bisa. Oh 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 ini definition ya. Oh, perasaan dulu langsung pindah ya, ini saya nggak suka yang ini sih. Coba ya ubah password form. Jadi ketika kalian buat form, namanya form custom ini ya. Nah, ini saya sudah ajarin juga buat form custom, tidak menggunakan GII dan dia tidak mengakses atau dia tidak membuat namanya ORM ya. Jadi dia tidak ada hubungannya dengan tabel. Selama ini kan kita tahu ya, kalau misalnya mahasiswa ini dia berhubungan dengan tabel di basis data. Fakultas juga berhubungan dengan tabel. Dosen juga, agama juga kan. Nah ini yang ubah password form ini dia tidak ada hubungannya dengan, tabel gitu ya, apa namanya, custom gitu ya. Karena apa? Kita ingin menampilkan sebenarnya ketika mengubah password itu, itu sebenarnya akan kita tanyain kan. Yang akan kita rubah kan sebenarnya satu entry di user gitu ya, yaitu entry yang ini, yang password hash doang ya sebenarnya yang akan kita ubah. Nah, jadi password-nya itu yang disimpan adalah hashing-nya ya, alias enkripsinya. Nah, maka kita butuh kan, kalau kita lihat di mana, di sininya, kita butuh password lama ya, kemudian password baru, kemudian ulangi password ya. Makanya kita buat di sininya itu ada 3 atribut publik, namanya password lama, password baru, password ulang. Dulu ketika kita menggunakan GI, ini di-generate secara otomatis ya oleh GI-nya. Enak banget memang, kita sangat terbantu. Kalau ini enggak, ya. Kemudian kita buat satu, atribut yang protected, ya, yang mana dia itu akan menampung record-nya. Ya sebenarnya, si protected user itu tadi, dia akan menampung record satu ini nih, satu baris. Jadi nanti user user itu akan berisi ID, username, segala macam ya. Oke, dipahami ya teman-teman. Nah ini untuk menyimpan itu. Ini rule-nya. Nah, rule itu ya di sini ada aturan, password lama, password baru, password ulang itu required, makanya ini harus diisi kan di sini. Kalau salah satu nggak diisi dia boleh, tidak boleh ya, password lama tidak boleh kosong gitu ya. Ya itu dari rule yang ini. Kemudian ada rule password lama itu harus divalidasi nih teman-teman, yang kemarin saya gagal ya. Jadi password lama ini, apa namanya, dia harus ngecek password-nya sesuai dengan yang lama apa tidak. Kalau misalnya saya masukkannya salah ya, misalnya saya masukin password-nya salah, ya ini misalnya password baru, saya ganti 123 ya. Nanti dikasih tahu di sini, kalau ternyata salah gitu ya password lamanya. Nah ini cara ngeceknya dengan menggunakan rule, yang ini, password lamanya di-rule validasi password. Nah ini apa, menjalankan fungsi yang ini teman-teman. Nah, apa yang dijalankan, kita terima parameternya, kita cari user-nya gitu ya, user-nya itu apa. Jadi user ini kita kita assign gitu ya, itu dengan, apa namanya, dengan user-nya ya, dengan record-nya. Kalau dalam hal ini kan Yusuf Yudhistira nih. Jadi dia kita assign dengan, mana yang ini, gitu. Jadi ada ID, ada username, ada password hash itu masuk ke dalam sini.
Nah kemudian, model user-nya itu kan ada nih validate password, ini gunanya untuk memvalidasi password-nya benar apa tidak. Nah validate password ini sudah dibuatkan otomatis nih oleh YII-nya, yang muncul di sini. Nah ini udah otomatis ya, kecuali dulu itu saya menambahkan ini, karena ada role, gitu. Ini sudah saya jelaskan. Otomatis jadi si validate password itu yang mana ya, yang ini ya, ini sebenarnya fungsi dari YII ya, udah ada. Kita nggak perlu bikin. Caranya apa? Dia memvalidasi apakah password yang dikirim itu sesuai dengan password hash-nya. Nah ini password hash ini itu yang muncul di sini kan. Jadi yang kita isikan itu tadi, ya karena saya ngisinya salah, ya yang mana ya, yang ini ya, karena saya ngisinya salah, gitu ya. Jadi ditulis password-nya salah, gitu ya. Jadi kita klik ini dia ngecek, oh ternyata password lama salah, gitu ya. Jadi kita nggak bisa melakukan perubahan. Nah itu tadi, ini fungsi yang ini ya, ini password lama yang dimasukkan salah, tuh ada tulisan. Oke, udah divalidasi. Kemudian, apa namanya, ada lagi validasi password lama, sorry, password baru dengan password ulang gitu ya. Jadi yang ini kan, ini password baru, ini password ulang, itu harus sama. Kalau saya masukinnya salah, misalnya 124 ya, saya ngisinya sini 123, itu tidak sama gitu ya. Ditulisin, password baru dan ulang password tidak sama. Baru benar kalau saya ngisinya benar, misalnya 123 bawahnya 123. Nah ini baru lolos kan. Nah, tinggal ngecek apakah validasi password lamanya benar. Misalnya ini password lamanya saya benarkan ya. Saya benar, ini password-nya benar nih. Saya isi password baru. Ya, ini saya isi lagi. Ini baru saya bisa rubah password. Ketika berhasil dikasih ini ya. Nah, ini namanya growel ini notifikasi. Ya, notifikasi tadi yang hijau tadi itu teman-teman ya. Itu muncul karena adanya yang di ya yang ini nih. Nah, cuma jangan lupa ya, ini saya agak lompat nggak apa-apa. Jangan lupa nanti di, view yang ini teman-teman nih, backend, view layout, ya kemudian main, ya itu jangan lupa ditambahkan ini ya. Ini untuk menampilkan growl tadi. Nih, nih, ya silakan nanti ditambahkan ini di baris ke-20 nih, baris 19. Ya ini untuk menampilkan. Kalau ini nggak diadakan di sini, nggak ditaruh di main tadi, di layout, maka notifikasinya nggak akan muncul. Jadi ini notifikasi ceritanya dia akan mengambil ya, semua session flash itu tadi, nanti kalau sudah ditampilkan akan dihapus gitu ya. Oke, jangan lupa nih ada Z-index 999, ini juga jangan lupa ya, karena kalau lupa tidak dimasukkan nanti, kadang nggak muncul ya, karena posisi Z-index-nya, eee eee, apa namanya, lebih kecil dari yang lain ya. Ini agar flash muncul paling atas. Oke, silakan ini nanti dimasukkan, sehingga ketika kita berhasil merubah password jangan lupa dinotifikasi. Oke ya, kemudian kita balik lagi ke ubah password form-nya nih teman-teman. Oke, yang form ya. Jadi udah divalidasi ya. Nah ini ada ubah password ya. Jadi ubah password-nya juga saya ambil dari ubah password form ya, karena ini hanya berlaku, apa ya, hanya, apa namanya, nempel ya gitu ya. Apa sih namanya ya, berlaku pada si, model ubah password ya. Jadi caranya kita password barunya ya itu kita masukkan dengan menggunakan fungsi yang ada di model user, namanya set password. Sehingga yang kita masukkan ke dalam
eee, password di sini itu adalah password hash-nya, ya. Jadi jangan kalian, simpen password-nya mentah-mentah di sini ya, nggak boleh. Misalnya password-nya 123 nanti di sini tulis 123 jangan, ya nggak boleh. Sehingga kalau misalnya data ini bocor, orang akan susah gitu ya. Ini kan udah username nih, nanti orang akan susah. Oke, saya rasa itu ya cara membuatnya. Ya, jadi saya ulangi ya teman-teman, saya recap. Apa yang saya lakukan adalah, membuat, model ubah password form dulu ya. Jadi saya taruh di sini, di model ubah password form yang isinya seperti ini ya, silakan diikutin saja. Ya, isinya seperti ini. Ini ini nggak perlu nih sebenarnya. Ini karena saya ngopi dari yang lain ya, saya males ngetik, saya ngopi. Langsung ke sini aja, isinya password lama, password baru, password ulang, kemudian ada untuk menampung, kemudian ada rule. Ini kalau di-compare kemudian message-nya, nah ini saya turunin aja. Ya, jadi kita compare antara password baru dengan password ulang, kalau gagal message-nya ini. Ya, ini yang berguna untuk ngecek, ini ya, ininya harus sama ini ya. Ya, kalau sama dia nggak, ya kalau berbeda dia otomatis ya tidak sama, kok tidak sama. Nah, gitu. Kemudian ini atribut labelnya ya. Atribut label itu buat nampilin yang di sini, atas-atas ini nih. Nah, ini atribut label. Kemudian ini validasi untuk memvalidasi password, kemudian ubah password. Pertama itu buat buat modelnya ya, ditaruh di model ubah password form. Kemudian kita buat controller-nya teman-teman. Di user controller kita tambahkan atau dibuat baru ya, kalau memang belum ada. Nanti bentuknya seperti ini. Ini nggak perlu nih respon, ini nggak dipakai nih. Kita hapus saja. Oke, kemudian kalau berhasil diubah password, maka akan menampilkan notifikasi, ya. Kemudian akan render ubah password. Kemudian yang ketiga kalian membuat di view user ya. Jadi ini model sudah di view sini, kemudian user. Nah, itu bikin namanya ubah password. Nanti ini bikin aja folder baru namanya user, kemudian ubah password. Isinya seperti ini formnya. Oke, ini juga nggak dipakai nih ternyata. Ya kayak gini aja. Kemudian kalau sudah diubah password, nah jangan lupa di main layout-nya. Jadi di layout, view layout, ini kontrol ya. Di view layout main, jangan lupa ditambahkan di baris 19 ini untuk menampilkan notifikasi. Jadi sekarang enak ya, kita bisa menampilkan notifikasi. Kayak kayak misalnya sebelumnya gini nih, ya. Oke, ini untuk merubah password sudah ya, sudah selesai. Silakan dipraktekkan dan lakukan nanti untuk di login yang mahasiswa dan login akademik ya, untuk mengubah password-nya dia sendiri. Silakan dilakukan. Kemudian ini saya akan masuk ke sini ya, no thanks, ke akademik. Akademik. Oke, di sini belum ada ubah password ya, nanti silakan tambahkan biar akademik bisa merubah password, taruh aja setelah data master. Nah, nanti ini di data master ada dosen kan ya.
Nah, selama ini ketika kita mengedit ya, misalnya kita ingin mengedit, ini ya, Wahida Nabila kan kita edit ya. Ketika kita berhasil mengedit kan tidak ada notifikasi ya teman-teman ya. Misalnya ini NIDN kita rubah deh. Jadi 06 berapa sih? 07 misalnya ya. Kita save gitu ya. Itu kan tidak ada notifikasi berhasil diubah apa tidak. Dia langsung lari ke sini ya, ke view. Nah, sekarang saya ingin kalau apa namanya, mengedit ya atau menambahkan deh ya, atau menambahkan, itu ada notifikasi di atasnya ya, data dosen berhasil ditambahkan. Nah, nanti ya saya coba, bikin ya, jadi kuncinya di create-nya itu teman-teman ya, nanti aduh saya salah lagi. Ini saya biar nggak ngetik lama-lama, saya ambil dari user controller ya. Jadi ini notifikasinya ya, saya taruh di create dosen. Jadi kita ke dosen controller yang create ya. Nah, ini kan selama ini kita nggak ngasih notifikasi kalau berhasil kan, gitu kan. Makanya nanti kalau berhasil, eee, di sini ya, berarti berhasil itu di sini nih. Ketika validasi data berhasil di-save catch ya, di sini nih. Ketika berhasil, oh di sini nih berhasilnya, titiknya ya. Selama ini kan ketika berhasil kita ke view ya, kita langsung ke indeks saja. Saya ingin ketika berhasil ke indeks aja, tapi menampilkan, notifikasi ya. Jadi notifikasinya kita taruh di sini ya, itu kan udah commit ya, transaction commit. Notifikasi beritahu user dosen baru sudah terbentuk ya, misalnya seperti ini ya. Nanti dikasih namanya, ini message-nya ya, message-nya kita kasih nama, eee, dosen baru telah ditambahkan. Oke ya, daftarnya berhasil. Dan nanti redirect-nya jangan ke view, saya ingin redirect-nya kita ke indeks. Jadi tidak nampilin. Nah, kalau indeks kan kita hapus ininya. Oke ya teman-teman ya. Udah cuma nambahin ini aja. Oke, jadi ada interaksi. Kita kasih tahu user, "Oh, ini berhasil." Coba ya kita tambahkan dosen baru. Misalnya di sini yang belum ada Danar ya, Pak Danar. Tambah dosen, nama lengkap Danar. Pak Danar sih nama lengkapnya siapa ya? Aduh saya lupa. Ada yang tahu nama Pak Danar? Nama lengkapnya siapa? Danar Ardian Pramana, Pak. Ardian Pramana. Pramana. Oke. Ya, kalau nggak salah dia bukan MKOM ya belakangnya. Dia Kayaknya matematika bukan. kok. Apa guru ya? Eee, kalau nggak salah MSI apa ya. Pokoknya dia dari matematika, bukan dari komputer dia. Ya MSI ajalah. Jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Cilacap kali ya. Tanggal lahir nggak tahu ya. Ini kan mau buat pertama login ya, jadi biar saya ingat-ingat saja, tanggal lahirnya saya ketik 27/6/2023 deh ya. Soalnya semuanya saya kasih ini tanggal lahirnya, biar nggak lupa. Agama Islam, home base-nya di SI tetap, kemudian provinsinya dia di Cilacap ya, Jawa Tengah ya. Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap. Kecamatannya sih mana ya? Kira-kira yang Jeruk Legi ya? Apa Gandrung Mangu ya? Kawunganten.
Oh, dia di Kawonganten, bener. Berarti dia di Kawonganten. Apa di Kupang Kangkung, Kawonganten kayaknya sih. Cuma nggak tahu nih yang lor apa yang atas lah. Pendidikan terakhir S2. Ini enaknya pendidikan terakhir di itu ya, diurutkannya ke bawah ya enaknya ya. Jadi dokter dulu, ini PR buat kalian, caranya gimana ya, ngurutkan biar dokter dulu, yang terakhir tidak berpendidikan. Karena ini kayaknya terlalu turun ke bawah ya. Statusnya aktif, Pak Danar kalau nggak salah dari mana ya dia? Dari Undip apa ya? Lah dari Undip deh, saya lupa. Iya kayaknya dari Undip. Matematika ya, fakultas apa sih? Matematika deh. Atau program studinya ya, matematika ya. Nggak tahu namanya apa. Sains lah ya, fakultas sains. Foto saya nggak punya. Nah, ini ketika saya save ya, tadinya kan langsung masuk ke view. Nah, ini nanti langsung masuk ke index, tetapi nanti ngasih ngasih tahu user ya. Ini saya save, kalau berhasil kita simpan. Ya, kita lihat ke indeks terus berhasil ya. Dosen baru. Nah, ini yang namanya interactivity. Ini walaupun sepele-sepele kayak begini ini penting ya. Jadi kita tahu yang namanya ini berhasil, ini gagal itu tahu. Jadi jangan tiba-tiba balik ke sini tetapi setelah di-set itu dicek itu Pak Danarnya nggak ada. Wah ini kan, apa namanya, nggak enak banget gitu ya. Atau menunggu keluar-keluar lama tidak kita kasih, pemberitahuan. Misalnya kalau lama kayak tadi kan membuat sampai 3 tabel ya, mungkin kalau sistemnya lagi sibuk ya ya kan keluar-keluar lama lah nanti munculnya juga kita kasih tahu, oh ini masih proses gitu ya. Nah itu tadi gunanya notifikasi ya. Ya ini udah ada Pak Danar. Nah itu salah satu membuat notifikasi. Udah saya kasih tahu. Jadi nanti setelah, kasih notifikasi. Misalnya mau menghapus, bentar, ini saya nggak boleh menghapus ya. Nanti menghapus ke data itu aja, ke data ke Pak admin ya. Ini berbahaya nih kalau menghapus. Misalnya nih Pak Danar saya edit ya. Nah, nanti ketika edit juga kita kasih notifikasi. Nah, maka mau nggak mau ya ini kita taruh juga di yang edit. Jadi yang action update ini kita tambahkan ke yang berhasil nih di sini. Ini kan berhasil nih. Kita kasih tapi message-nya ini kan dosen baru telah ditambahkan ya. Nah, ini dosen profil dosen ya. Oke, profil dosen berhasil diubah gitu ya. Jadi katakannya juga diganti ya, gitu, berhasil diubah. Jangan disamakan. Lah nanti redirect-nya jangan ke view aja, kita langsung ke indeks. Ya, kita langsung ke indeks. Soalnya bikin lama ya. Nah, oke, udah kita save. Ya, kita coba edit ya. Tadi kan belum saya kasih NIDN ya. Oke lah, saya kasih NIDN. Saya nggak tahu dia tanggal lahirnya berapa sih. Iseng aja. Nenek, nenek. Ya, gitu ya. Nomor HP-nya juga kita tambahkan deh, asal. Nanti ketika kita save, kita kasih notifikasi, profil dosen berhasil diubah. Kan enak kalau kayak begini ya. Nah, sehingga kita bisa tahu. Nah, jadi kalian tambah notifikasi silakan di masing-masing action yang dilakukan. Oke, sebenarnya saya hari ini mau menunjukkan cara membuat modal ya, cuma ternyata tadi gagal terus. Ya, dulu saya berhasil cuma dengan metode yang berbeda. Saya ingin cari yang elegan ya. Jadi ini memberi notifikasi sudah, yang ini sudah, membuat model rule custom juga sudah, membuat model baru ya untuk menjembatani form juga sudah. Kayaknya
udah semua nih ya, yang saya berikan udah semua, mungkin nanti minggu depan saya kasih yang kosmetik-kosmetik saja. Kalian mau bikin senjelimet apapun dengan yang sudah saya berikan itu oke, kalian tinggal menghubungkan bisnis prosesnya nih yang kadang kadang itu, repot ya. Kalian bisa bisa membuat lebih dari satu tabel kan ya. Kadang bisnis proses aja yang bikin, makanya yang bikin susah ya. Makanya nanti kalian kalau membikin apapun aplikasinya, pastikan bisnis prosesnya kalian pahami. Kemudian kalian deteksi ini, eee, ketika kita insert, ketika kita update, ketika kita delete itu gimana? Apakah menghapus beberapa record gitu kan, atau hanya satu record aja. Itu kalian benar-benar pahami dulu, dan nanti yang dilakukan persis seperti yang saya tunjukkan, mulai dari pertama sampai akhir itu. Oke, ini kalian bisa membuat, ya saya prediksi 90% pekerjaan itu bisa diselesaikan lah ya, itu. Mungkin yang spesifik-spesifik itu kayak misalnya kalau sudah aplikasinya yang gila ya, yang dalam artian, dia harus bisa melayani dalam satu waktu itu 100.000 transaksi ya, itu udah kasus khusus. Silakan, prinsipnya sama cuma di-tweak ya. Kalian bikin bikin tekniknya itu harus ada gitu ya. Misalnya kalian tidak langsung mengupdate basis data gitu ya, tetapi di-caching dulu ya, pakai caching ya, cache ya, pakai cache. Atau kalian bisa menggunakan bantuan, Redis gitu ya. Jadi Redis itu, DBMS tapi disimpannya di memori gitu ya. Nah, nanti di-update ke basis datanya pelan-pelan. Atau kalian bisa menggunakan, namanya clustering ya, HA proxy. Ini coding-nya agak berbedanya di mana, dia harus ngedeteksi ya, jadi misalnya kalian punya, 10, server basis data yang redundant ya, atau menggunakan clustering gitu ya. Ya biasanya kan gitu untuk mengupdate itu pakai clustering. Nah itu kalian harus cek mana yang, basis datanya lagi kurang kerjaan gitu ya, jadi dikasih kerjaan. Paling kayak gitu namanya optimisasi ya, kalau itu udah tingkat tinggi lah, kalau udah kayak gitu kalian bisa membuat aplikasi kayak Tokopedia segala macam ya itu, tekniknya sama seperti yang saya tunjukkan, cuma perbedaannya hanya di, bagaimana mengatur traffic, gitu aja. Ya jadi makanya startup-startup itu ya kalau kalau kalian belajar yang saya tunjukkan ke Teknopreneurship ya, kayak Tokopedia dulu waktu waktu user-nya masih 1.000 orang, 10.000 orang itu bisa di-handle sendiri tuh. Ya begitu udah jutaan gitu ya user-nya, dia butuh pendanaan. Makanya kan kita udah punya ide nih, udah punya ide, udah ada buktinya, nih saya udah punya 10.000 user nih ya, coba ini lebih kapasitasnya ditingkatkan, lah itu investasinya lebih gila-gilaan, lebih ke arah infrastruktur sebenarnya ya. Jadi bukan ke arah ide coding-annya, tapi lebih ke arah coding-an untuk infrastrukturnya, gitu. Kalau kalian kerja cuma di UMKM, kemudian ya sekelas-kelas pemerintah daerah gitu ya, yang aksesnya 1 detik paling 1.000 atau 5.000 gitu ya. Itu cukuplah pakai pakai yang saya ajarkan ini. Cukup banget, sangat cukup. Ya nanti minggu depan saya coba ajarkan yang kosmetik ya seperti modal modal form ini. Ini sebenarnya tidak signifikan ya, cuma bikin orang wow gitu ya. Nah itu yang ingin saya berikan. Kemudian kalau kalian ingin membuat satu aplikasi yang lebih interaktif gitu ya, itu kalian belajar JavaScript ya. Jadi nanti kalau udah modal itu mainannya ke JavaScript sebenarnya, gitu ya. Tapi ya JavaScript sederhana karena dia ini masih menggunakan jQuery. Lah ini jQuery juga udah mulai ditinggalkan ya, karena dia terlalu bloat. Bloat itu terlalu besar, terlalu membebani sistem. Sehingga tidak cocok ya, untuk aplikasi yang tadi, diakses misalnya sampai, ratusan ribu user dalam 1 detik gitu ya. Itu jQuery udah mulai ditinggalkan,
ada gantinya ya, itu menggunakan ya kalian cari sendirilah. Cuma sebenarnya kalau kalian pelajari ya tekniknya sama gitu ya. Saya sendiri belum pernah coba gitu ya, cuma tahu ada gitu ya. Kalau nilai saya dapat job yang kayak gitu ya bisa saya kejar gitu. Oke, saya rasa itu teman-teman, ya dicoba, kalau nggak dicoba kalian tidak akan tahu dan ini yang sebenarnya agak bikin saya ketar-ketir itu, kalian nggak pernah nanya gitu ya. Pertanyaan saya, kalian mencoba terus langsung berhasil atau kalian belum mencoba? Yang saya serem itu kalian belum mencoba gitu loh ya. Makanya ini silakan dipelajari dari awal sampai akhir, nanti untuk UASnya ya teman-teman, itu seperti kemarin jajannya ya, kalian mengumpulkan ya, mengumpulkan, apa ya, yang Siska ini, kemudian yang tugas pribadinya juga. Nanti saya ceklah, tidak tidak harus seluruhnya benar ya, cuma saya lihat, apakah ini kamu paham apa tidak gitu ya. Kalau paham, kan kelihatan tuh dari codingannya, ini orang paham, tapi ternyata banyak bug-nya ya saya maklumi gitu ya. Dan memang ini harus jam terbangnya tinggi juga. Oke, saya rasa itu ya teman-teman. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Nah, kan pada diem berarti kita paham ya, saya nggak paham. Oke, kalau begitu mari kita tutup menggunakan dengan membaca doa kafaratul majelis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Kemudian yang data mining ya, nanti kita mulai jam 9.45 ya. Saya istirahat 30 menit dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.